Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai pertemuan pertama kita di mata kuliah biologi sel, yang mana nanti kita akan membahas tentang pengertian dan sejarah sel. Ini adalah pertemuan pertama dari mata kuliah biologi sel. Ya, ini teman-teman bisa. Jadi pada hari ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama adalah tentang pengertian sel, yang kedua adalah tentang sejarah sel. Tentang sejarah sel. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman sekalian bahwa sudah mengetahui bahwa di bangku sekolah, di SMP maupun di SMA mengetahui bahwa sel itu adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, tetapi semakin berkembangnya di dunia pendidikan, saat ini para ilmuwan atau para akademisi telah menyimpulkan bahwa sel itu merupakan unit dasar memang terkecil, tapi ada tambahannya adalah secara struktural, fungsional, reproduksi, hereditas dalam kehidupan organisme makhluk hidup. Nah, jadi ini adalah eh, ini adalah pengertian dari sel pada saat ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan sel dalam konteks organisme? Ada unit dasar dari ekosistem, unit dasar terkecil dalam kehidupan, ada unit dasar struktur dari komunitas, ada unit fungsional dari lingkungan. Jawabannya adalah yang B ya. Ini adalah yang B. Kemudian ada soal kedua. Mengapa sel dianggap penting dalam studi kehidupan organisme? Karena sel tidak memiliki fungsi, karena sel adalah unit utama bagi semua makhluk hidup, karena sel selalu berulang dalam sekuen genetik, dan D. Karena sel hanya pada organisme multiseluler. Jawabannya adalah B. Ya. Kemudian ini soal selanjutnya. Jika seseorang peneliti ingin mempelajari tentang reproduksi sel, organisme, aspek manakah dari sel yang paling relevan untuk diteliti? Strukturnya, prosesnya, fungsinya, atau hereditasnya? Jawabannya adalah yang D. Kalau yang diteliti untuk mempelajari tentang kata kuncinya adalah kata kerja operasionalnya adalah reproduksi, berarti hereditas. Ini yang terakhir, analisis mana yang tepat mengenai hubungan antara struktur sel dan fungsi sel. Yang A, struktur sel tidak mempengaruhi fungsinya. Struktur sel dan fungsinya saling terkait. Sel dan strukturnya memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi sel selalu bergantung pada ukuran sel. Jawabannya adalah yang B. Ya, ini ya. Oke, kita masuk ke materi. Nah, sejarah penemuan sel. Nah, teman-teman sekalian sebelumnya sudah mengetahui tentang sejarah penemuan sel. Bahwa bapak sel adalah siapa? Ya, sebenarnya bapak sel itu adalah yang sering kita ketahui adalah Robert Hooke. Tetapi, sejarah penemuan sel ini pertama kali sebenarnya sebelum Robert Hooke menemukan apa itu sel, terlebih dahulu disampaikan oleh ini, Zacharias Janssen. Nah, ini Zacharias Janssen ini, dia adalah pembuat kacamata, dan ia membuat alat fungsinya seperti kacamata pembesar dari tabung yang kedua ujungnya dipasang lensa. Ini kira-kira bentuknya seperti ini, atau istilah lain kita kenal dengan mikroskop yang nanti akan digunakan oleh Robert Hooke. Nah, ini gambar yang dihasilkan itu masih buram karena ini adalah dia pembuat kacamata. Nah, kemudian pada tahun 1600-an, hasil dari kacamata Zacharias Janssen ini eh, merupakan barang yang hit atau viral pada kalangan peneliti pada waktu itu. Maka para ahli berbondong-bondong untuk membeli mikroskop untuk melihat objek-objek kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Nah, makanya ini hit ya pada zaman 1600-an itu.
Nah, barulah pada tahun 1665, nah Robert Hooke ini salah satu ilmuwan tadi, dia mengadopsi dari mikroskop Zacharias Janssen, kemudian dimodifikasi. Kira-kira bentuk mikroskopnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dia meneliti sel-sel, salah satunya adalah sel ini, tumbuhan putri malu, di mana bentuk dari selnya itu seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini bisa lihat di sini. Nah, ini seperti ini. Ini bentuk selnya. Nah, kemudian Robert Hooke menamakan istilah sel itu dengan istilah sel ini. Nah, selain itu juga Robert Hooke mengamati seperti serangga, lumut, dan lain-lain pada penelitiannya dan dikumpulkan dalam bukunya disebut Micrographia. Nah, kira-kira eh, ini istilah sel itu bahasa Latin atau cella yang artinya ruang berongga. Nah, kira-kira ini bentuknya. Kita coba lihat cella di dalam pencarian. Artinya, ya ini ya, ini cella dalam bahasa Latin. Nah, kita coba insert. Nah, ini dan ini kira-kira yang kenapa Robert Hooke mengartikan sel atau cella tadi ruang kecil atau kamar-kamar. Karena diadopsi dalam ilmu pengetahuan khususnya biologi itu sebagai penyusun makhluk hidup. Nah, kemudian lanjut pada tahun 1674 itu Anthony van Leeuwenhoek. Nah, dia akan meneliti juga tentang sel. Kemudian Anthony ini berbeda dengan Robert Hooke tadi. Kalau Robert Hooke tadi meneliti tentang tumbuhan, sedangkan Anthony ini dia meneliti tentang hewan dan dia melihat sampelnya itu dari air hujan dan melihat benda-benda kecil di dalam air hujan itu yang bergerak-gerak. Kemudian dia namakan istilah tersebut sebagai animalcules. Nah, kemudian ini Anthony van Leeuwenhoek tentu dengan mikroskop buatannya sendiri. Dia adopsi juga dan dia dimodifikasi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, coba teman-teman jawab. Menurut teks, apa istilah yang digunakan untuk Anthony van Leeuwenhoek untuk menggambarkan organisme mikroskopik yang diamatinya? Jawabannya adalah yang mana? Iya, animalcules. Ya, ya ini ya. Yang itu jawabannya adalah animalcules atau yang C. Kemudian apa yang menjadi perbedaan utama antara pengamatan Leeuwenhoek dan pengamatan sebelumnya oleh ilmuwan lain? Leeuwenhoek tidak menemukan organisme mikroskopik, ilmuwan lain tidak menggunakan mikroskop, Leeuwenhoek mengamati sel tetapi tidak menyebutnya sebagai sel, Leeuwenhoek mengembangkan teori. Jawabannya adalah yang C. Ya, C. Ini ya. Dia tidak menyebutkan sebagai sel, tetapi dia menyebutkan sebagai animalcules. Kemudian, nah, barulah pada tahun 1838, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan oleh para peneliti untuk meneliti tentang sel atau unit terkecil dari makhluk hidup tadi, maka pada tahun 1838 ini ada dua ilmuwan yang bernama Matthias Jacob Schleiden, kemudian bersama dengan Theodor Schwann. Nah, di dalam forum ilmiah pada tahun itu, mereka saling bertemu dan sepakat untuk menyebutkan bahwa semua makhluk hidup itu eh, semua makhluk hidup. Nah, ini mereka bersepakat dan mereka menyebutkan bahwa semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tersusun atas sel. Sehingga sel merupakan unit dasar kehidupan. Yang ini. Nah, Nah, ini tetap mereka dalam forum resmi karena kenapa kedua nama ini, Matthias Jacobs Schleiden ini meneliti tentang sel tumbuhan, Theodor Schwann ini fokusnya sel hewan. Di dalam sel tumbuhan maupun sel hewan, keduanya sepakat menyebutkan bahwa unit terkecil makhluk hidup itu pasti tersusun dalam sel, sehingga sel sebagai unit dasar kehidupan. Nah, kemudian di tahun 1858 ada seorang ilmuwan bernama Rudolf Virchow dari Rusia, namanya sudah kita ketahui ini. Nah, kemudian dia melihat dalam mikroskop yang lebih canggih lagi tentunya,
Kemudian dia meneliti bahwa sel itu mengalami pembelahan, sehingga sel itu berproduksi dengan cara membelah diri. Kita lihat pada gambar ini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini sel membelah diri secara ini satu menjadi dua, dua menjadi empat, seperti itu. Ini secara amitosis. Fakta itu ia temukan sedang pada saat meneliti tentang reproduksi sel ini. Kemudian hasil ini dia publikasikan dalam bukunya berjudul Cellular of Pathology. Nah, kemudian inilah tentang lahirlah 3 teori tentang sel yang menyebutkan bahwa makhluk hidup itu tersusun atas sel yang pertama, kemudian yang kedua adalah sel itu merupakan unit terkecil secara struktural, baik secara fungsional maupun secara struktural dan fungsional secara struktural maupun fungsional dalam makhluk hidup. Kemudian yang ketiga adalah menurut Rudolf Virchow tadi bahwa teori tentang sel yang ketiga adalah sel adalah berasal dari sel lainnya, sehingga di sini ada eh, ada 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 3 teori sel. Nah, ada 3 teori sel. Selanjutnya, hmm, nah, sejarah penemuan sel. Nah, ini tadi ya, yang pertama itu adalah Robert Hooke. Sebenarnya sebelum Robert Hooke tadi ada Zacharias Janssen, cuman Zacharias Janssen ini kan tadi dia tidak menemukan tentang sel, tetapi dia sebagai pembuat mikroskop sederhana yang pertama kali, di mana mikroskopnya itu diadopsi dan dikembangkan oleh Robert Hooke yang mengamati tentang sel. Kemudian Anthony van Leeuwenhoek, ada Skeldon dan Swan, dan yang terakhir adalah Rudolf Virchow. Nah, selain itu juga ada Robert Brown. Nah, Robert Brown ini dia mengamati tentang tanaman anggrek, kemudian dia lihatlah di dalam tanaman anggrek itu lebih dalam lagi, dia teliti. Kemudian dia melihat sel, di dalam sel itu ada titik eh, kecil yang merupakan inti dari sel yang disebut sebagai inti sel atau nukleus. Ada juga Felix Durjadin. Nah, ini Felix Durjadin dan Johannes Purki pada tahun 1835 dia meneliti tentang cairan yang ada di dalam sel. Kemudian diberi namalah cairan itu yang disebut sebagai protoplasma. Ini. Kemudian, nah ini ada soal lagi, mengapa kehadiran inti sel dianggap sangat penting dalam sel kehidupan? Karena untuk mengatur pertumbuhan dan tanaman, untuk mengatur segala proses yang terjadi di dalam sel, untuk menyimpan makanan sel, dan untuk menghasilkan energi. Jawabannya adalah B. Ini jawabannya adalah B. Ya. Kemudian, nah makanya lahir dari beberapa teori tersebut disebutkanlah bahwa sel itu bukan hanya sekadar unit terkecil dari penyusun makhluk hidup, tetapi secara kompleks bahwa sel itu adalah eh, nih, sel itu adalah unit struktural, unit fungsional, unit reproduksi, dan unit hereditas. Kita lihat dulu. Secara hereditas. Ya, ya kira-kira itu pengertian dan sejarah sel. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait pengertian dan sejarah sel, dapat ditanyakan atau ditulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.